karena kita sudah terlambat 10 menit ya, overtime ini harusnya 14.30, tapi mungkin yang lain ada kesibukan juga ya, jadi kita undur 10 menit. Oke, kita akan mulai acara sosialisasi siang ini. Selamat siang semuanya, semoga semuanya dalam keadaan sehat ya, meskipun mungkin kita di tengah banyak hal gitu ya, apalagi di tengah-tengah pandemi ini banyak tantangan dan lain sebagainya, tapi semoga kita semuanya tetap sehat dan tetap diberikan hati yang penuh sukacita. Oke, selamat datang untuk teman-teman semua dan Bapak Ibu dari tim perpustakaan, atau mungkin ada dari Visipol juga mewakili dosen atau staf. Selamat datang di sosialisasi tata cara pengumpulan tugas akhir mahasiswa dan upload mandiri ke repositori. Oke, sebelum kita mulai sosialisasi ini, ada baiknya kita akan mengawalinya dengan doa ya. Saya mohon izin untuk teman-teman dan Bapak Ibu untuk menyesuaikan. Saya akan membawakan doa secara Kristiani. Mari kita bersatu dalam doa. Kembali kami bersyukur kepadamu ya Bapa, atas segala berkat dan kasih karunia Tuhan yang senantiasa bisa kami rasakan hingga siang hari ini. Bapa, sebentar lagi kami akan memulai sosialisasi kami untuk tata cara pengumpulan tugas akhir dan upload mandiri ke repositori. Kiranya Tuhan yang senantiasa menolong kami, berikan kami kerendahan hati untuk kami belajar mendengarkan dengan baik. Berikan juga kami hikmat-Mu ya Bapa, supaya kami dapat memahami setiap penjelasan yang kami dengarkan. Semuanya Tuhan kami kembalikan untuk kemuliaan nama-Mu saja. Bapa, inilah kami dengan segala keterbatasan, dengan segala keadaan kami. Kami percaya Tuhan senantiasa beserta kami, Tuhan senantiasa menolong kami. Bila Tuhan di tengah segala tantangan, di tengah segala pergumulan yang mungkin kami hadapi satu persatu, tapi kami percaya, kami berserah hanya kepadamu Tuhan, sehingga Tuhan terus menolong kami, memampukan kami, untuk kami terus memiliki hati yang bersukacita, sehingga kami Tuhan mampu untuk melewati, menghadapi setiap hal yang akan, yang sedang, ke depan pun, bahkan apapun yang kami hadapi, kami percaya semua ke dalam tangan Tuhan. Inilah kami Tuhan, kami serahkan acara ini dari awal pertengahan hingga akhirnya nanti. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Oke, langsung saja saya akan share screen ya. Untuk yang pertama, hari ini kita ada 2 materi yang akan saya jelaskan. Mungkin salam kenal semuanya, baru yang pertama kali kenal, yang udah biasa turnitin pasti udah kenal ya. Saya Desi Nova, salah satu dari staf perpustakaan UKI yang akan membawakan sosialisasi ini, khususnya yang bertanggung jawab untuk Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Oke, saya akan langsung share screen. Apakah sudah terlihat slide-nya? Boleh open mic-nya? Ya, Kak. Oke, kita akan langsung mulai ya. Oke, mungkin teman-teman yang sudah ada di grup Turnitin sudah jauh-jauh hari ya, saya sudah memberitahukan informasi ini dan juga sudah mengirimkan pedoman tata tulisnya di grup Turnitin juga. Dan mungkin di sini juga kami akan mengirimkannya kembali untuk pedoman tata tulis yang terbaru dari rektor. Untuk teman-teman yang sudah sidang dan ikut mengikuti sosialisasi ini, diharapkan bisa mengikuti susunan tugas akhir yang kita mau bahas hari ini, supaya nanti saat upload mandiri kita bisa seragam ya. Jadi tujuan dari pedoman tata tulis ini untuk memberikan keseragaman semua karya tulis mahasiswa akhir ataupun skripsi atau tesis dan juga disertasi dan juga tugas akhir untuk teman-teman yang D3. Jadi adanya keseragaman gitu. Jadi pas nanti kita upload ke repositori, karya tulisnya bisa seragam, dan ini pastinya untuk membantu kita juga gitu, untuk UKI kita bisa sama-sama satu panduan gitu. Oke, langsung saja. Berikut adalah susunan tugas akhir mahasiswa. Yang pertama pasti ada awal laporan.
Bagian awal ini biasanya terdiri dari halaman sampul, judul, pernyataan keaslian, halaman persetujuan dosen pembimbing, persetujuan tim penguji, publikasi karya ilmiah, abstrak, daftar isi, daftar tabel kalau ada, daftar gambar juga, singkatan, dan juga daftar lampiran, dan yang terakhir biasanya urutannya yang terbaru ya, abstrak. Nah, ini susunannya. Yang pertama tadi udah disinggung halaman sampul. Nah, ini terdiri dari bagian depan ya. Biasanya dia di bagian depan yang hard copy, yang teman-teman biasa yang hard cover itu untuk memberikan informasi singkat kepada siapapun yang membacanya. Ada di sana berupa judul, identitas penulis, nama institusi, dan juga tahun terbitnya. Dan yang kedua, halaman judul. Ini halaman setelah sampul itu biasanya yang diajukan sebagai syarat sarjana sosial. Misalnya kalau ini ya hubungan internasional, sarjana sosial gitu. Dan yang ketiga, halaman punggung tugas akhir. Ini bukan halaman tapi di balik kalau misalnya kita cetak ya, khusus yang cetak, di bagian punggungnya biasanya nanti ada ketentuannya juga, nanti kita akan lihat ya. Yang keempat, ada pernyataan keaslian tugas akhir. Dan ini yang kelima juga persetujuan dosen pembimbing. Yang keenam, persetujuan tim penguji. Yang ketujuh, pernyataan dan persetujuan publikasi tugas akhir. Nah, ini teman-teman nanti boleh download di website Perpustakaan UKI karena kita sudah upload di sana. Teman-teman silahkan download. Nanti tinggal mengisi nama sesuai dengan prodinya dan juga tanggalnya. Dan yang kedelapan, kata pengantar. Ini mungkin semua pasti udah tahu ya, udah biasa berisi ucapan terima kasih kepada Tuhan dan juga orang-orang yang sudah membantu kita dalam proses penelitian. Nah, yang kesembilan, ini daftar isi juga memuat semua tiap bagian tugas akhir beserta nomor halamannya masing-masing. Dan yang 10, kalau ada daftar tabel, ada daftar singkatan, mungkin ada juga daftar lampiran, dan terakhir abstrak. Nah, ini penjelasan lebih lanjut dari isi laporannya ya. Biasanya ini memuat penjabaran analisa yang dilakukan oleh penulis, antara lain pendahuluan, tinjauan pustaka, teori, metode penelitian, pembahasan hasil penelitian, dan kesimpulan dan saran. Biasanya dari bab 1 sampai bab 5 ya, sampai kesimpulan saran. Oke, yang selanjutnya biasanya daftar pustaka dan terakhir lampiran. Nah, itu untuk penjelasan singkat tentang urutan tugas akhirnya. Kita langsung saja melihat ke pedoman tata tulisnya ya. Bentar, saya akan share screen lagi. Nah, ini dia yang ditetapkan pada tanggal 9 Juni 2021. Apakah sudah kelihatan di layar? Sudah, oke. Ya, ini yang sudah tadi saya sampaikan ya, yang sudah saya share juga di grup Turnitin. Peraturan Rektor nomor 1 garing UKI TTR garing PR garing HKP 3.4 garing 2021 tentang pedoman tata tulis tugas akhir mahasiswa Universitas Kristen Indonesia. Nah, kita langsung lihat ke contohnya aja ya. Ke halaman 52. Teman-teman yang sudah mendownload pedomannya boleh langsung ke lampiran. Ini tadi yang sudah dijelaskan di slide, yang bagian halaman sampul ya. Nanti teman-teman saat mencetak ini tolong diperhatikan ada pedomannya ya. Misalnya ini. Dia ada semua tulisan dengan tinta berwarna emas. Nah, hal-hal yang cukup rinci sebenarnya. Jadi harus benar-benar diikuti sesuai dengan pedoman ini supaya kita bisa seragam gitu. Nah, ini ada Times New Roman, semuanya sudah cukup sangat jelas ya. Sangat-sangat jelas. Namanya ini tidak boleh disingkat dan harus Times New Roman font 12 titik 1 spasi, dan logo UKI-nya harus berdiameter 5 x 5 cm ya.
Dan ini mulai dari program studi, fakultas, universitas, berbentuk piramid terbalik dari tertinggi dulu ya. Kemudian kota dan tahun. Nah, teman-teman yang tahun ini 2021 gitu. Nah, ini sisi buku atau tadi sudah disampaikan punggung bukunya. Kalau nanti untuk cetak hard copy-nya, ini untuk di sampingnya pedomannya ya. Boleh ditulis dengan ukuran Times New Roman 14 gitu judulnya yang ini. Kemudian ada nama, NIM, dan juga tahunnya boleh dengan tulisan 12, ukuran 12. Oke, yang selanjutnya halaman judul. Nah, tadi halaman sampul sama judul apa sih bedanya gitu. Nah, yang membedakan ini, diajukan untuk memenuhi persyaratan akademik untuk gelar ESOS misalnya, SIKOM ya untuk ilmu komunikasi, dan juga sesuai dengan gelar teman-teman di prodi masing-masing. Dan ada juga ini ketentuannya, yang tulisan ini oleh misalnya dengan ukuran 12 dan logonya juga sama ukuran 5x5 dan juga ini juga bentuk piramid terbalik. Dan selanjutnya ada pernyataan keaslian. Jadi yang perlu diperhatikan di sini sebenarnya untuk urutannya saja gitu. Jadi untuk tadi keaslian ini semua sudah kita sediakan di website perpustakaan. Jadi teman-teman tinggal download dan tinggal mengisi ini. Nama lengkapnya siapa, NIM-nya berapa, program studinya ilmu hubungan internasional misalnya, ilmu komunikasi, ilmu politik gitu. Dan fakultasnya sama, Fisipol ya. Dan ini judul tugas akhirnya tinggal ditambahkan dan ini materainya udah. Dan yang selanjutnya ini persetujuan dosen pembimbing tugas akhir. Dan yang paling penting diperhatikan di sini, ini kan ada ketua program studi dan dekan juga ya. Teman-teman yang harus diperhatikan, nanti setelah meminta tanda tangan dari dekan dan ketua program studi ini, harus dibubui stempel di tanda tangan dekannya ya. Jadi yang paling tertinggi dari fakultas itu kan dekan. Jadi wajib ditambahkan stempel atau cap dari fakultas untuk di bagian ini, tanda tangan dekannya. Selanjutnya, tim penguji tugas akhir. Ini juga urutannya teman-teman boleh baca di bagian ini, nama pengujinya, kalau ada penguji 2, penguji 3, kemudian jabatannya, misalnya kan ada ketua, ada sebagai anggota sesuai dengan ini ya, dan tanggal sidangnya. Oke, selanjutnya, ini juga ada sudah di website perpustakaan kita untuk persetujuan publikasi, bahwa teman-teman setuju untuk mempublikasikan karya tulis ini, tugas akhir ini di repositori UKI, jadi harus ada materai 10.000. Nanti teman-teman tinggal pilih fakultasnya sama, isi program studinya, jenis tugas akhirnya di ini misalnya skripsi atau apa judulnya gitu. Ini sarjana misalnya. Oke. Dan selanjutnya baru masuk ke kata pengantar. Nah, di sini juga diperhatikan ini kan ada spasinya. Maksudnya ini ada yang 2 spasi, 3 spasi gitu ya, bingung. Nah, maksudnya 3 spasi dari kata pengantar ke puji syukur ini ya, 3 spasi dengan ukuran sama 12. Selebihnya dari puji syukur sampai terakhir dia 2 spasi. Jadi harusnya ini ke sini, yang dari judul ke bagian ininya 3 spasi. Oke, selanjutnya masuk ke daftar isi. Ini juga udah sangat jelas, ada semua catatannya, panduannya, teman-teman boleh baca. Ada mungkin daftar gambar, daftar tabel, daftar singkatan kalau ada ya. Dan sampai terakhir daftar lampiran. Dan ini abstrak. Mungkin teman-teman semua yang sudah sidang apalagi udah mengerjakan ini semua, tapi mungkin urutannya saja yang belum sesuai ya. Mungkin ada beberapa yang sudah sesuai juga. Ini abstraknya tidak boleh di tab ke depan, tapi dia harus sejajar untuk tulisan abstraknya seperti biasa. Kemudian tulisannya juga udah ada di sini panduannya, dan juga sama dengan bahasa Inggrisnya juga. Dan yang
terakhir misalnya kalau ada tabel dan gambar. Oke, itu untuk penjelasan pedoman tata tulis tugas akhir, atau tadi bisa dibilang untuk urutannya ya. Teman-teman yang sudah baca pasti udah menyesuaikan dengan skripsinya masing-masing gitu. Oke, selanjutnya kita akan langsung masuk ke inti untuk upload mandiri ini. Saya akan share screen dulu. Sudah terlihat ya di layar. Oke, upload mandiri ke dalam repository. Nah, repository UKI itu sendiri merupakan sebuah database online yang berisikan koleksi penelitian dosen berupa artikel, jurnal, proceeding, buku, bahan ajar, dan tugas akhir mahasiswa seperti tesis, skripsi, disertasi. Nah, upload mandiri ini salah satu upaya kita untuk memudahkan proses penyerahan tugas akhir untuk teman-teman, skripsi ya, untuk visipol, sebagai salah satu syarat untuk melakukan bebas pustaka. Nah, tujuannya apa sih? Kenapa kita perlu upload ke dalam repository? Yang pertama, untuk mengumpulkan karya ilmiah Civitas Akademika dalam satu lokasi agar mudah ditemukan kembali. Mungkin teman-teman juga sudah pernah atau sering dengar ini repository ini udah ada di seluruh dunia juga ya. Jadi itu untuk memudahkan juga untuk temu kembali informasi dari suatu perguruan tinggi gitu. Ini selanjutnya sebagai tempat penyimpanan yang aman untuk hasil penelitian Civitas Akademika. Dan yang ketiga, untuk meningkatkan dampak dari karya tulis yang dihasilkan Civitas Akademika. Nah, tujuannya apa selanjutnya? Apabila terjadi plagiasi terhadap karya ilmiah yang dipublish di repository UKI, akan mudah diketahui dan ditemukan. Oke, mungkin ini dari tujuan kenapa kita perlu melakukan upload ini. Dari penjelasan ini, atau bisa dibilang mungkin teman-teman ini ya, dengan adanya upload repository ini, teman-teman diberikan satu kesempatan ataupun yang saya sampaikan sebelumnya, privilege untuk bisa langsung melakukan praktek upload mandiri, karena tahun-tahun sebelumnya upload mandiri ini belum pernah kita lakukan, dan ini pertama kali. Selamat untuk teman-teman yang angkatan pertama yang bisa melakukan upload mandiri ini secara langsung praktek gitu. Karena biasanya kalau kakak angkatan kalian harus nunggu waktu dulu, kita upload harus dari tim ini, kita bekerja sama pastinya untuk membantu universitas juga, perguruan tinggi kita, supaya lebih memberikan dampak positif ke depannya pastinya gitu. Oke, langkah-langkah dalam upload atau unggah mandiri ini ada 3. Yang pertama, kita harus mempersiapkan file dulu. Yang kedua nanti baru kita unggah filenya, dan ketiga ada proses penyelesaian. Ini apa aja sih yang perlu dipersiapkan? Nah, untuk semua panduan ini teman-teman juga nanti bisa melihat semua sudah ada di website perpustakaan kita, ada panduan A sampai E. Jadi jangan khawatir misalnya bagian ini nanti saya mengisi apa aja sih, kayaknya rinci banget gitu. Teman-teman tidak perlu khawatir karena semua sudah kita sediakan ya untuk setiap detail-detailnya juga. Nah, ada 2 file yang harus kita persiapkan untuk melakukan upload mandiri ini. Yang pertama, file secara keseluruhan yang sudah digabung menjadi satu ya, yang sesuai dengan urutan dari pedoman tata tulis tadi. Yang pertama yang harus dilengkapi halaman yang memerlukan tanda tangan dan materai, sudah dilengkapi dan di-scan. Kalau biasanya kan kalau kita cetak itu masih kosong ya untuk tanda tangan dosen, pembimbing, penguji gitu, untuk dekan dan juga kaprodinya. Jadi teman-teman pastikan sudah meminta tanda tangan, dan juga tadi ada di dekan tambahannya untuk stempel ya, atau cap dari fakultasnya.
Nah, untuk halaman publikasi dan keaslian ini dapat kita unduh dari website perpustakaan juga yang tadi sudah dijelaskan. Dan yang selanjutnya, naskah tugas akhir ini mulai dari abstrak sampai daftar pustaka atau daftar referensi harus diberi auto text pada footer dengan tulisan Universitas Kristen Indonesia dengan jenis tulisannya Arial 10 poin cetak tebal. Jadi tulisannya nanti rata kanan. Biasanya kan halamannya ada di tengah ya. Saya sudah cek beberapa skripsi teman-teman dan biasanya juga kita lakukan halamannya di tengah, kemudian nanti di footer rata kanannya ada tulisan Universitas Kristen Indonesia. Oke. Selanjutnya, semua halaman kecuali halaman judul dan cover wajib diberi watermark logo UKI hitam putih. Ini juga dapat kita download di website perpustakaan UKI. Nanti teman-teman kami sarankan di sini, mungkin teman-teman pasti udah banyak tahu ya untuk bagaimana cara membuat watermark, pasti udah banyak tahu referensinya. Tapi di sini kita sarankan I love PDF, dan teman-teman caranya tinggal menggunakan untuk watermarknya pada halaman tertentu yang tadi kecuali halaman judul dan cover ya. Nah, nanti untuk keterangan dan lain sebagainya dapat menggunakan sama I love PDF juga. Pilih posisi tengah untuk watermark di I love PDF-nya. Nah, untuk transparansinya 25%. Jadi biar nggak terlalu mencolok gitu warnanya. Jadi teman-teman gunakan cukup 25% aja. Nah, selanjutnya filenya harus berekstensi PDF ya yang kita upload ke repository. Dan untuk penamaan filenya tulis nama underscore name. Misalnya namanya Sonia gitu, underscore NIM-nya berapa. Oke. Nah, ini tahap persiapan file. Untuk persiapannya sendiri, untuk halaman judul sampai daftar lampiran yang setelah ini ya, daftar isi, ini semua halaman cover, pernyataan dan semuanya itu akan digabung jadi satu file. Jadi nanti namanya diisi sesuai dengan yang ini di nama filenya. Dan yang file kedua itu ada bab 1, file ketiga bab 2, file keempat bab 4 sampai seterusnya ada bab 5, daftar pustaka dan lampiran. Oke. Nah, setelah teman-teman memisahkan filenya sudah lengkap tadi sesuai urutan, sudah di-scan, ditanda tangan dan sudah dipisah-pisah, teman-teman sudah bisa mengajukan akun repository. Nah, untuk mengajukan akun repository ini kita langsung saja ini ya, cek ke website perpustakaan. Oke. Tadi untuk dokumen-dokumennya teman-teman boleh langsung ke perpustakaan.uki.ac.id. Ini ada di menu dokumen, ada unggah mandiri. Nah, di sini semuanya ya, ada logo UKI hitam putih, panduan A sampai E, dan juga tadi yang pedoman dari rektor di sini, langkah mudah unggah mandiri ini kita memberikan langsung langkah-langkahnya lebih mudah kan teman-teman. Dan yang di sini untuk pengajuan akun, permohonan aktivasi akun. Coba kita klik. Oke, ini teman-teman silahkan isikan nama lengkap. Ini emailnya, email UKI ya. Kalau teman-teman biasanya yang NIM Teams itu. Nah, ini NIM-nya, kemudian fakultasnya. Ini Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, program studinya misalnya hubungan internasional. Dan ini keperluan unggah mandiri. Nah, di sini judul tugas akhirnya
kemudian dipilih judulnya, misalnya apa gitu judulnya, skripsi. Nah, ini yang paling penting. Ini sudah saya tekankan berulang kali ya di grup Turnitin juga. Teman-teman, untuk salah satu syarat utama untuk meminta akun repositori, pastikan teman-teman sudah mengecek Turnitin di bawah 30% setelah revisi sidang. Jadi, nanti yang di-upload di sini untuk syarat meminta permohonan reaktivasi ini surat Turnitin setelah revisi sidang. Jadi sudah ada yang kemarin saya kasih ID terbaru yang revisi sidang. Nanti setelah saya cek, saya akan keluarkan suratnya. Nanti boleh itu lagi ya, dikomunikasikan lagi. Mungkin saya sering lupa juga, boleh diingetin juga. Di situ nanti saya akan cek satu persatu yang sudah revisi sidang itu, apakah sudah sesuai. Saya juga cek lagi ya, sudah sesuai dengan pedoman ini. Jadi teman-teman boleh nanti mengupload suratnya ke sini yang sudah keluar dari perpustakaan, dan di sini setuju dan kirim. Nah, untuk aktivasi ini permintaan akunnya berapa hari, Kak? Nah, kita akan pastikan teman-teman, semoga ini ya, kita nggak tahu kalau kendala-kendala di luar kita, biasanya kita pastikan maksimal 2 hari kerja. Jadi kalau diminta hari Senin, paling lama hari Rabu kita sudah berikan akunnya. Tapi harus dicek ini Turnitinnya syaratnya. Oke? Itu untuk syarat aktivasinya. Oke. Kita akan kembali ke PPT-nya. Nah, setelah akunnya ada, apalagi nih selanjutnya yang perlu kita lakukan? Tahap unggah file pastinya ya. Nah, saat unggah file ini kita langsung praktek ke website perpustakaan juga. Nih, perpustakaan.uki.ac.id. Nah, di sini kan teman-teman belum boleh ikut praktek ya, karena kan syarat untuk aktivasi akunnya harus Turnitin dulu kan, padahal untuk surat setelah revisi belum keluar ya. Jadi mohon bersabar, nanti kita akan proses untuk suratnya supaya teman-teman boleh request akun repositorinya ya. Jadi ini kita sosialisasikan dulu, kita jelaskan langkah-langkahnya. Nanti teman-teman boleh melihat kembali video dari sosialisasi ini, dan juga nanti kalau ada pertanyaan-pertanyaan. Sepertinya internet saya akan minta bantuan dari teman saya. Sebentar ya. Stop share. Boleh Bu Marlina minta tolong? Oke. Jadi masuk ke menu ini, website perpustakaan. Ya. Oke. Itu ada repositori, langsung aja ya. Oke, saya juga sudah bisa ternyata. Terima kasih Bu Marlina. Oke. Nah, ini dari website perpustakaan UKI ada ini ya, repositori. Langsung diklik aja. Nanti kita akan diarahin ke ini, repositorinya UKI. Dan kita akan klik login. Nanti sesuai dengan NIM teman-teman setelah aktivasi ya, setelah aktivasi akun. Karena kalau belum aktivasi belum bisa login. Oke, 16. Contohkan dengan akun yang sudah diaktifkan ya. Nah, berikut adalah langkah-langkahnya untuk kita bisa upload mandiri. Tolong diperhatikan ya, karena nanti teman-teman setelah sudah mempersiapkan boleh mengikuti langkah-langkahnya.
Yang pertama, kita langsung klik new item. Nah, di sini ada pilihan nih, jenisnya apa. Kita pilih yang tesis ataupun bahasa Indonesia skripsi ya. Tesis, skripsi, nanti pilih ini yang berbahasa Inggris, tesis. Kemudian pilih next. Selanjutnya, kemudian ini upload file. Nah, oke. Yang file yang sudah diupload di sini harus kita pastikan yang sudah lengkap ya, teman-teman. Di sini supaya cepat, tadi saya sudah mempersiapkan semua filenya. Saya mencontohkan dari salah satu skripsi teman kalian, namanya Sonia ya, Sonia Veronica. Oke, ini contohnya skripsi dari Sonia. Sonia. Nah, ini yang sudah saya perbaiki, yang sudah lengkap, urutannya juga sudah, dari halaman sampul, cover, halaman judul, ini pernyataan keasliannya juga. Nanti udah ada watermarknya seperti ini. Tadi yang saya izin dari Sonia belum ada ini ya, watermarknya, ini saya tambah sendiri. Jadi nanti seperti ini tampilannya. Sudah lengkap semua, persetujuan dosen. Ini juga publikasi, kata pengantar, dan sampai abstrak ya. Nah, tadi untuk ini footernya, tadi kan ada footer mulai dari halaman abstrak ya, halaman abstrak sampai daftar referensi atau daftar pustaka. Seperti ini teman-teman. Dia nanti di rata kanan ada tulisan Universitas Kristen Indonesia. Jadi halaman sebelumnya kan sampai daftar lampiran dia tidak ada ya. Jadi mulainya dari halaman abstrak sampai daftar pustaka. Jadi daftar lampiran tidak perlu. Dia mulainya dari abstrak sampai daftar pustaka. Jadi tolong boleh dicatat ya biar nanti nggak lupa. Ini yang penting. Dan juga yang terakhir watermarknya. Ini tadi 25% transparansinya. Ini contoh yang sudah lengkap ya. Oke. Selanjutnya filenya tadi kan harus dibagi-bagi ya atau dipisah-pisah. Bagaimana caranya? Kita akan coba contohin. Ini tadi ini. Oke. Untuk lebih mudahnya teman-teman kalau sesuai dengan skripsi Sonia ini ya, kita tuliskan sesuai dengan ini, mulai dari halaman judul. Cara penulisannya seperti ini, hal judul, kita boleh buat catatannya, halaman judul, boleh ditulis hal judul, tanpa spasi ya, langsung, yang membedakan cuma huruf awalnya aja, halaman judul. Untuk persetujuan, publikasi, pernyataan keaslian, dosen pembimbing, penguji tidak perlu, langsung ke daftar isi ya, halaman judul, daftar isi. Kalau ada daftar gambar, tadi kalau ada daftar singkatan juga, dan ini kalau soalnya langsung ke daftar lampiran. Jadi seperti ini contohnya, sampai abstrak. Ini satu file. Jadi untuk memisahnya seperti ini contohnya ya, dari halaman judul sampai abstrak itu nanti digabung jadi satu file untuk persiapan upload ke repositorinya. Jadi pastikan teman-teman untuk memisahkannya seperti ini ya. Yang kedua, bab 1. Kita bisa cari mulai dari halaman bab 1. Kalau di sini dari halaman 18 sampai 29. Kenapa saya buat di sini halaman-halamannya? Ini untuk memudahkan kita memisah-misahnya. Nah, kalau biasanya mungkin ya teman-teman sebelum, malah kebalikannya, sebelum menggabung justru sudah dipisah-pisah.
Nah, itu justru lebih bagus lagi. Jadi teman-teman nggak perlu capek-capek memisah-misahkan lagi setelah udah digabung gitu. Lebih baik lagi kalau teman-teman memang sudah pisah, jadi tidak perlu repot-repot lagi untuk memisahkannya seperti yang saya contohkan ini ya. Jadi untuk bab 2-nya juga sama, dari halaman berapa ke halaman berapa, supaya nanti pas kita pisah dia sudah sesuai dengan urutannya gitu. Nah, sampai daftar pustaka dan juga lampiran dari halaman 109 sampai 175. Jadi semua diurutkan untuk memisah-misahkan. Dan hasilnya seperti ini. Tampil nggak? Ini yang sudah saya pisah-pisah ya. Oke. Ini ya. Tadi yang sudah saya pisah-pisah ada bab 1, bab 2, bab 3, bab 4 sampai bab 5 daftar pustaka. Nah, namanya sesuai yang sudah saya pisahkan tadi juga ya, halaman judul, daftar gambar, daftar lampiran, abstrak. Di sini nggak perlu ditulis lagi halamannya. Tadi saya tulis supaya saya bisa lebih mudah memisah-misahkan gitu per bagian-bagiannya. Jadi itu cuma catatan aja supaya teman-teman nggak bingung dari halaman berapa ke halaman berapa gitu. Oke, sampai lampiran. Nah, setelah sudah kita pisah-pisah, baru langsung kita praktek tadi lagi ya ke ini. Oke, yang sudah saya pisah-pisah tadi, nanti kita akan pilih di sini, choose file. Oke, kita pilih yang sudah ini tadi ya, dipisah-pisah. Misalnya tadi dari halaman judul, oke, dari bab 1, bab 2, bab 3. Nanti caranya seperti ini ya. Bab 4, bab 5, daftar pustaka, dan yang terakhir tadi ada si lampiran ya. Oke, ini dia teman-teman yang sudah kita upload, tapi selanjutnya ada lagi nih langkah-langkahnya. Nanti jangan khawatir ya, seperti yang di awal tadi, untuk panduan A, B, sampai D, E-nya, teman-teman boleh baca pastinya dan juga melihat video ini ya. Jadi ini supaya lebih membantu ada gambaran, karena ini baru pertama, makanya kita perlu sosialisasikan. Oke, di sini kita akan edit ya satu persatu, mulai dari si halaman judul tadi ya. Namanya sama, halaman judul, tapi bedanya kalau tadi kan langsung ya hal judul tanpa spasi. Kalau di sini kita kasih underscore ya, hal underscore judul underscore daftar sesuai dengan huruf awalnya huruf besar, jadi itu pemisahnya underscore. Daftar underscore isi underscore daftar underscore gambar underscore daftar underscore lampiran, daftar lampiran ya maksudnya, di daftar isinya underscore abstrak. Nah, itu untuk deskripsinya ataupun judulnya ditulis lagi ya di sini maksudnya. Nah, ini visible to anyone. Karena di sini ada 3 ya, teman-teman. Untuk yang halaman judul sampai abstrak ini boleh dipilih anyone. Nah, di sini lisensinya yang ini. Yang nomor 5 dari bawah ada Creative Commons Attribution Non-Commercial Share Alike 4.0 ya, ini. Oke, ini bahasa Indonesia ya.
Mungkin kalau ada yang berbahasa Inggris, misalnya untuk prodi biasanya departemen bahasa Inggris ya, boleh pilih bahasa Inggris, tapi kalau yang skripsi biasanya bahasa Indonesia. Indonesianya di mana Pak dia? Ini. Oke. Kalau udah selesai, kita boleh lanjut ke ini ya, update metadata, boleh langsung. Oke. Nah, yang kedua tadi bab 1 ya. Ini sama judulnya bab underscore 1. Nah, ini juga untuk visible to-nya untuk bab 1 anyone ya, untuk bab 1. Jadi makanya teman-teman biasa lihat kan di repository itu untuk bab 1 bisa dilihat untuk semua orang gitu. Nah, ini untuk lisensinya sama, yang non komersial share alike 4.0. Dan ini bahasa Indonesia juga. Indonesia. Oke. Update lagi. Sama ini juga biar cepat bab 2, bab underscore 2. Nah, ini register user only ya. Yang bab 2 sampai bab 5 yang visible ini register user only. Jadi boleh dicatat dari bab 2 sampai bab 5 nanti register user only. Nah, untuk ininya lisensinya sama semua, dan ini bahasanya juga sama ya. Indonesia. Oke, update. Bab 2, bab 3, bab underscore 3. Ini user only juga, sama bahasa Indonesia. Oke. Bab 4. Ini bab underscore 4. Ini juga register user only. Ini sama share alike 4.0. Ini bahasa Indonesia. Update. Dan terakhir bab ini ya, bab 5. Bab underscore 5 visible to register user only. Ini lisensinya sama, non komersial share alike 4.0, bahasanya Indonesia. Ini update. Daftar pustaka ini sama juga ya, daftar underscore yang membedakan spasinya underscore ya, pustaka. Nah, untuk yang daftar pustaka ini visible-nya apa? Nah, sama anyone, sama seperti tadi pendahuluan ya, anyone. Lisensinya sama semua. Untuk ini bahasanya juga sama. Oke, kita update. Dan terakhir kita akan ke lampiran. Ini langsung aja karena nggak ada spasi. Lampiran ini repository staff only. Ingat ya, ini beda sendiri ya. Karena lampiran itu hanya boleh visible to repository staff only dipilih. Untuk lisensinya sama, bahasanya juga sama. Oke, kita update. Kalau udah diupdate, ini sudah ada ya lisensinya, sudah ada keterangannya. Nah, selanjutnya kalau sudah dipersiapkan semua sebenarnya sudah mudah ya. Tadi udah dipisah-pisah. Nanti untuk uploadnya sangat-sangat lebih ini
udah ada rincian-rinciannya. Nah, di sini judul skripsinya apa? Judul skripsinya, kalau ini hambatan komunikasi pengurus rukun tetangga dalam kegiatan sosialisasi vaksinasi COVID-19 kepada warga usia lanjut di Kelurahan Lebak Bulus, Jakarta Selatan. Misalnya ya, kita contohkan. Ini, oke, langsung di copy aja dari skripsinya biar nggak capek-capek ngetik. Oke, untuk abstraknya kita tulis yang bahasa Indonesia dulu ya. Sorry, ada sedikit kesalahan. Saking semangatnya saya jadi lupa. Oke. Ini untuk ini sesuai EYD ya, mohon maaf. Hambatan. Jadi kita harus menikmati proses, nggak boleh langsung instan ya. Hambatan, apa tadi? Hambatan komunikasi pengurus rukun, sorry ya, rukun tetangga, saya ketik dulu ya bentar. Dalam kegiatan sosialisasi vaksin COVID-19 kepada warga usia lanjut di, ya untuk kata penghubung seperti EYD ya, huruf kecil, di Lebak Bulus, Jakarta Selatan. Oke. Oke. Ini yang sudah saya tulis sesuai EYD ya teman-teman. Mohon maaf tadi ada ini. Ini dia. Kegiatan hambatan komunikasi pengurus rukun tetangga. Untuk abstraknya ini baru bisa kita copy. Dari bahasa Indonesia dulu dan bahasa Inggrisnya juga. Untuk abstraknya seperti ini. Nah, ini kan bahasa Indonesianya ya. Nah, untuk pembatasnya antara bahasa Indonesia dan bahasa Inggris supaya kita bisa ini memisahkannya apa? Ini tulis slash ya atau garis miring. Jadi setelah bahasa Indonesianya ditulis di copy di sini di abstraknya, kita akan copy juga yang bahasa Inggrisnya. Pembatasnya adalah garis miring atau slash ya. Oke, ini. Oke. Sudah ya. Ini untuk abstrak. Tadi judulnya sesuai EYD ya teman-teman. Kalau di skripsi itu kan di cover huruf ini ya, huruf besar semua. Tapi di sini sesuai EYD. Nah, di sini jenisnya untuk tesis atau skripsinya teman-teman kan S1 ya. Pilih yang S1, yang di sini skripsi. Nah, di sini tadi pengarangnya siapa di sini nama lengkapnya? Sonia Veronica Maranata. Jadi namanya dibalik ya teman-teman. Kalau ada marganya atau nama terakhirnya. Misalnya di sini Maranata di depan, di belakang sorry. Ini dibalik ya tadi udah saya sampaikan. Di sini nama depannya. Jadi NIM-nya berapa? 1771 misalnya. Oke. Nah ini saya nggak tahu ya NIM Sonia, mungkin Sonia boleh open mic dulu, misalnya NIM-nya apa? NIM email ya yang Teams. Adakah Sonia di sini?
Adakah? Nggak ada ya. Yang lain nanti ya, boleh ini disesuaikan. Ini ya, seperti ini. Emailnya langsung ditulis, misalnya Sonia Veronica @uki, contohnya ya. Pokoknya yang email Uki ya teman-teman. Kalau di sini jangan lupa ditulis NIM-nya. NIM underscore ya. Langsung aja. NIM 177 sesuai dengan NIM teman-teman. Tapi harus ada NIM-nya ya. Ini udah ketentuan dari repositorinya ya. Harus ada NIM-nya juga. Oke? Nah, di sini untuk corporate creator-nya itu fakultasnya ya. Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Ilmu politik. Oke. Nah, ini untuk dosen pembimbingnya. Kalau misalnya ini yang ditulis apa bilangnya? Tesis advisor. Ya, ini. Ini juga sama, namanya dibalik. Misal langsung aja ya sesuai dengan pembimbing ini. Di sini pembimbingnya Ibu Marcella Gloria Narida. Dibalik berarti nama akhirnya Narida, di sini Marcella Gloria. Nah, di sini teman-teman tolong dituliskan juga ya NIDN dosennya. Boleh diminta langsung ke dosennya, atau misalnya langsung dosennya lagi sibuk atau nggak bisa, boleh langsung diminta ke TU fakultasnya atau prodinya juga. Pasti mereka punya data-data dosennya ya, nama dan NIDN. Oke, dan juga NIM-nya, emailnya juga. Oke, kalau ada dua pembimbingnya sama ditulis tesis advisornya satu lagi, tapi kalau satu cukup satu aja. Oke. Nah, ini fakultasnya langsung divisionnya ilmu politik. Misalnya si Sonia ini ilmu komunikasi ya. Langsung aja ilmu komunikasi dipilih. Dan ini lokasinya Perpustakaan Pusat. Ini publication detailsnya publish. Ini tahun lulus sidangnya ya. Misalnya kalau di sini dia di persetujuan pembimbingnya ya, di tanggal 27 Juli 2021. 27 Juli 2021. Ini Juli 21. Oke. Nah, ini institusinya Universitas Kristen Indonesia ya. Universitas Kristen Indonesia. Ini ilmu komunikasi S1. Nah, ini halamannya. Teman-teman boleh yang semua halaman Romawi yang tadi ya, misalnya mulai dari daftar isi yang ada halaman Romawinya digabung sama halaman dari bab 1 sampai daftar pustakanya ya, daftar referensinya juga. Jadi kalau di sini tadi jumlah halamannya misalnya berapa tadi ya, yang sudah saya gabung ada 6, 7, oke. Halaman Romawinya sampai halaman 16. Berarti 16 tambah sampai halaman daftar pustaka ya, ada
16 tambah 91. Berarti 107 ya. Bentar. Ini dulu. Oke, berarti ini 107. Oke, selanjutnya ini dikosongin aja. Udah ya. Yang perlu diisi ini aja. Ilmu komunikasi. Kemudian kita lanjut ini ya, next. Tadi ada yang nggak terisi tanggalnya. Ada tadi, sorry. Ada yang ini kayaknya. Oh ini. Publish kan? Publication. Sorry. Ini baru bisa next. Oke. Udah. Next ya. Next lagi. Untuk subjeknya teman-teman boleh pilih misalnya untuk ilmu sosial ya. Ilmu sosial, ilmu komunikasi nanti bisa dipilih yang lebih yang general aja boleh. Misalnya untuk nanti kita kasih ini ya panduannya untuk per fakultas boleh dipilih misalnya untuk ilmu sosial fakultas ilmu sosial dan ilmu politik yang komunikasi misalnya tentang teknologi, tentang communication yang itu ya subjek umumnya berarti ini tentang communication ini social science ya kalau dia. Nih. Oke. Yang kecil-kecil sekali tulisannya. Oke. Communication. Ya kan tadi judulnya tentang ini ya. Bentar. Komunikasi pengurus RT. Berarti generalnya komunikasi secara general ya. Oke, sorry. Sorry. Ternyata off. Oke. Ini ya. Nanti ada di panduannya juga untuk ilmu komunikasi itu secara generalnya teknologi. Kemudian lebih spesifiknya lagi nanti ada ke communication-nya ya. Kalau ini boleh dilihat di layar ya teman-teman, teknologi. Kemudian communication dipilih ya. Boleh. Oke. Nanti dipilih cuma teknologi aja. Udah. Oke. Setelah dipilih subjek,
Nanti teman-teman boleh misalnya nih lebih spesifik, bingung nih mau subjeknya apa aja ya gitu. Untuk detail-detailnya tidak perlu khawatir, teman-teman cukup tulis sesuai dengan panduan nanti yang kita bagikan di slide-nya, sesuai dengan fakultas atau prodi masing-masing ya. Nanti untuk ngedit subjeknya kita dari tim perpustakaan boleh bantu lagi. Jadi teman-teman cukup secara general aja. Oke. Selanjutnya ini ya, deposit item now. Oke, selesai. Dan nanti otomatis ini skripsinya sudah ada di repositori kita. Ini cuma sebagai contoh ya dari Sonia, nanti saya hapus lagi karena ini belum ini ya ditanda tangan belum sah. Oke. Jadi itu tadi untuk langkah-langkah uploadnya. Nah setelah ini gimana Kak setelah di-upload ke repositori? Nah yang terakhir tahap penyelesaiannya, teman-teman boleh buka ke website perpustakaan kita lagi, website perpustakaan UKI. Nah, nih. Oke, di sini ada form permohonan pernyataan lolos verifikasi unggah tugas akhir. Jadi nanti teman-teman yang sudah mengupload tadi ya, itu kan setiap bagian per bab itu nanti akan dicek oleh tim perpustakaan juga dari tim otomasi khususnya. Misalnya kalau ada bagian-bagian yang masih kurang, misalnya tanda tangannya belum di scan nih sama si Sonia misalnya, dari stempelnya belum lengkap. Jadi nanti ada keterangan akan dikirim ke email teman-teman kira-kira mana yang diperbaiki lagi. Oke? Dan nanti pastikan sesuai dengan yang tadi dari awal sudah saya sampaikan, sudah dipersiapkan semua. Jadi pas nanti mengisi form permohonan ini, teman-teman langsung udah aman gitu, nggak ada lagi yang kurang-kurang itu untuk meminimalisir gitu. Nah di sini yang diisi kalau udah lengkap, nama, NIM-nya, email, fakultas, prodi, ilmu komunikasi, hubungan internasional. Di sini judulnya, dan di sini tadi kan ada 2 jenis file ya, yang sudah kita pisah-pisah untuk ke repositorinya per bab-bab itu yang sudah dibagi-bagi. Dan di sini yang sebelum dibagi teman-teman harus ada 2 file ya, file yang lengkapnya boleh ditulis nama dan NIM-nya sesuai dengan di info di awal tadi. Jadi teman-teman tinggal kirim. Nah ini nanti syarat ini akan diberikan ke teman-teman bahwa sudah lolos verifikasi unggah mandiri untuk dibawa ke bagian sirkulasi untuk syarat bebas pustaka saat teman-teman menyerahkan hard copy-nya gitu. Jadi tujuannya ini supaya teman-teman tadi ya udah dibahas di awal, tidak perlu CD lagi, dan ini juga membantu untuk website perpustakaan UKI juga untuk pemeringkatan kita kedepannya juga, karena akun teman-teman sudah skripsinya sudah diupload ke repository. Jadi untuk mengurangi plagiasi, misalnya kalau tadinya belum diupload di repository, belum terhubung dengan Google Scholar, nanti teman-teman dengan judul yang sama, siapa yang duluan upload, nanti pastinya mereka yang akan dianggap duluan ini gitu di zaman sekarang ya teknologi. Oke, itu untuk tahapan penyelesaiannya. Mungkin ada yang mau ditanyakan atau terlalu cepat saya menjelaskannya atau gimana? Boleh dong open mic ditanya atau gimana? Silakan. Selamat siang Bu. Selamat siang. Dengan siapa? Boleh nama dan prodinya ya. Saya Bu, nama saya Meilinda Bari Bu. Saya dari Prodi Hubungan Internasional. Saya ingin bertanya Bu, yang tentang email ini, tentang emailnya ini apa email yang kita pakai sama dengan yang masuk ke akun Teams yang itu ya Bu, untuk kayak setiap hari kuliah gitu ya? Ya, untuk email yang kita sarankan email yang dari UKI ya. Kalau Teams biasanya mahasiswa menggunakan NIM-nya, email Teams-nya yang ada emailnya berapa gitu, yang Teams-nya. Iya, itu ya yang dari UKI. Baik Bu, terima kasih. Sama-sama.
Sama-sama, Melinda. Ada lagi yang mau ditanyakan teman-teman? Mungkin ada yang bingung di bagian mananya supaya saya bantu jelaskan. Ini bebas ya bertanya untuk mungkin dari pedomannya tadi atau unggah mandiri ini, supaya nanti di chat nggak bingung bertanya, karena kan lewat chat biasanya lebih bingung, di sini lebih jelas bisa dicontohkan gitu. Ayo, siapa yang mau bertanya lagi silahkan diberikan kesempatan. Ayo teman-teman silahkan bertanya. Siapa? Ada Nadia ya? Ada Resen Nadia? Iya, betul. Oke, silakan Nadia. Selamat sore, Kak Desi. Perkenalkan, saya Nadia dari Prodi HI 2017. Sebetulnya pertanyaan saya itu adalah, kita ada deadline nggak sih, Kak, untuk pengumpulan hard copy maupun unggah mandiri di repositori UKI? Makasih. Oke, terima kasih Nadia untuk pertanyaannya ya. Oke, untuk deadline-nya, untuk perpustakaan sendiri kita tidak ada menetapkan deadline, karena biasanya kita mengikuti sesuai kebutuhan dari teman-teman mahasiswa. Nah, kebutuhannya apa? Biasanya kan untuk syarat bebas pustaka itu harus ini melakukan upload mandiri, menyerahkan hard kopinya ya. Jadi kapanpun teman-teman sudah menyelesaikannya, misalnya butuh ijazah lebih awal, ya silahkan lebih awal dikumpulkan. Tapi kalau memang masih bisa menunggu waktu, bisa lebih santai, tidak apa-apa juga. Apalagi untuk masih ada tunggakan-tunggakan, boleh dicicil dulu, nggak apa-apa. Saya tunggakan buku ya yang belum dikembalikan. Jadi nggak ada deadline-nya untuk ini ya. Jadi sesuai dengan kebutuhan teman-teman yang mau bebas pustaka untuk syarat pengambilan ijazah, nanti di situ baru kita wajibkan untuk upload mandiri dulu dan menyerahkan hard copy-nya sesuai dengan yang soft copy sama hard copy-nya harus sama ya, yang tadi udah dijelaskan, supaya nanti kita cek dari tim otomasi, dari sirkulasi juga dicek udah sesuai dengan pedoman yang sudah saya jelaskan. Oke, apakah sudah terjawab Nadia? Iya, sudah terjawab, Kak. Kak Desi, terima kasih ya. Oh iya, Ya. saya jadi, Kak, kalau misalnya saya simpulkan, berarti salah satu persyaratan untuk mendapatkan ijazah itu harus mengumpulkan hard copy dulu ya, terlebih dahulu. Iya, harus mengumpulkan ini tadi, upload mandiri ini lebih tepatnya. Iya. Jadi kan Oh iya. untuk syarat bebas pustaka kan harus ini ya, ada surat dari sirkulasi, bagian pelayanan sirkulasi. Nah, kita akan duluannya prosesnya dari upload mandiri dulu. Nah, setelah teman-teman lolos verifikasi tadi udah lengkap semua nih. Kan upload mandiri sebenarnya pengganti CD ya, supaya teman-teman nggak perlu lagi memburning ke CD dan lain sebagainya, untuk menghemat ini juga ya di zaman teknologi sekarang gitu. Jadi nanti setelah lolos tadi udah lengkap semua di-upload ke repositori, teman-teman nanti akan dari otomasi memberikan ke kami nama Mas ini sudah oke dari unggahnya. Jadi teman-teman tinggal membawa hard copy-nya ke perpustakaan gitu untuk kami berikan form bebas pustaka gitu Nadia. Oke, baik Kak Desi, terima kasih banyak sudah menjawab pertanyaan dari saya. Ya, sama-sama. Tadi ada yang raise hand siapa ya? Saulus ya kalau nggak salah. Selamat sore, Kak. Kak, maaf, saya mau bertanya terkait penguploadan. Sebelum penguploadan kan kita harus melakukan turnitin. Nah, untuk di turnitin yang finalis yang terakhir ini, Kak, apakah kita turnitin sesuai dengan yang akan kita upload atau berbeda? Soalnya gini, Kak, yang mau kita upload kan semua lembar-lembar pengesahan itu di-scan.
apakah nanti yang kita turnitin itu juga yang scan atau yang di Word itu, Kak? Terima kasih, Kak Desi. Oke, terima kasih Saulus untuk pertanyaannya ya. Jadi nanti untuk yang turnitin akhirnya itu yang tadi syarat untuk permohonan akun ya, teman-teman boleh turnitin yang sudah file revisi ya, tapi tidak harus ada tanda tangannya scan karena itu juga nggak kebaca juga. Jadi boleh diturnitin yang belum ditandatangani itu aja ya, yang belum ada halamannya juga belum ada persetujuan dan sebagainya. Yang penting sudah direvisi isinya itu ya untuk setelah sidangnya. Misalnya biasa kan yang direvisi bagian mungkin kata pengantar, bagian abstraknya, bagian isi-isi laporannya lah gitu yang direvisikan. Jadi untuk pernyataan tadi itu biasanya karena udah jelas kita kasih, nggak perlu revisi-revisi. Jadi nggak usah ikut itu, langsung aja ke poin itunya ya. Oke, gimana Solus? Oh iya Kak, soalnya kan ini kemarin saya turnitin. Karena saya turnitin ikut dari cover sama si lembaran-lembaran pengesahan itu, jadi tambah 1% Kak, karena semuanya itu diblok masuk dalam plagiat kan si lembaran-lembaran pengesahan itu. Makanya saya tanya, boleh nggak Kak, misalnya saya tetap ikutkan si lembaran-lembaran itu, tapi dalam bentuk scan seperti yang mau di-upload itu Kak, begitu. Oke. Tidak perlu ya Solus, boleh langsung sampai daftar ini aja juga boleh sebenarnya, sampai kesimpulan saran atau daftar pustaka yang udah otomatis juga boleh. Jadi lampiran tidak perlu juga ya. Oke, baik Kak, terima kasih Kak Desi. Ya, sama-sama. Ada lagi teman-teman yang mau bertanya silahkan, masih ada nih waktu kita 7 menit lagi. Oke. Aurelia, silahkan Aurel. Selamat sore Kak, saya Aurelia dari Prodi Hubungan Internasional. Saya ingin bertanya terkait dengan pedoman penulisan Kak. Tadi yang di bagian yang tadi Kak sudah Kakak sampaikan itu saya melihat ada perbedaan di antara panduan yang diberikan oleh kampus sama panduan yang diberikan oleh prodi. Nah, misalnya di bagian yang panduan yang diberikan kampus di situ ada bagian pernyataan publikasi, tapi di panduan prodinya nggak ada. Terus di panduan prodi di situ saya lihat ada dimasukkan berita acara itu yang berkaitan dengan nilai saat sidang skripsi, tapi di panduan kampusnya nggak ada. Itu gimana Kak? Yang nanti kami perbaiki dan perlu masukkan ke repositori itu, apakah mengikuti panduan kampus saja kah atau menyesuaikan juga dengan panduan prodi? Kemudian yang berkaitan dengan format-format pernyataan seperti pernyataan originalitas yang kayak gitu-gitu Kak. Di prodi kan juga ada sama persetujuan skripsi sama persetujuan perbaikan skripsi itu ada format dari prodi. Itu kita ikut format yang diberikan prodi atau yang diberikan oleh universitas Kak. Terima kasih Kak. Oke. Tolong ikut ya. Oke. Untuk susunannya, ya kemarin saya juga sudah cek ya yang diturnitin revisi sidang. Saya sudah cek dari Prodi HI dan juga IKOM. Benar, yang HI saya lihat belum sesuai dengan ini ya, pedoman tata tulis itu. Tapi di sini kan sebenarnya yang perlu diubah itu sebenarnya yang saya perhatikan itu cuma menambahkan seperti pernyataan publikasi untuk urutan-urutannya aja gitu. Jadi diharapkan teman-teman yang ikut nanti untuk upload mandirinya harus sesuai dengan pedoman rektor itu ya untuk urutannya. Jadi tadi yang sudah saya sampaikan itu boleh di-download dari room chat juga atau dari website kita. Jadi tinggal mengikuti, semuanya sudah dijelaskan di sana. Sebenarnya nggak terlalu rumit atau gimana karena udah jelas
jenisnya apa, untuk rincian-rinciannya. Jadi tinggal mengikuti urutannya saja gitu teman-teman. Saya sudah cek benar untuk HI, belum pada ini, mungkin karena ngikut ke prodinya ya. Nanti boleh disesuaikan supaya teman-teman bisa mengikuti upload mandiri ini gitu. Karena sayang aja ketepatan belum dicetakkan hard kopinya, supaya nanti skripsinya langsung diupload ke repositori langsung gitu, lebih privilege-nya lebih dapat gitu. Oke, gimana untuk Aurel? Berarti saya perjelaskan, maksudnya berarti tetap mengikuti format yang ada, cuma nanti ditambahin yang belum ada yang dari universitasnya. Iya, nanti boleh kalian lihat yang tadi aja ya, yang pedoman peraturan rektor itu untuk urutan-urutannya. Nah, tadi yang saya udah cek ada beberapa kemarin dari HI, misalnya publikasinya belum ada, masih pernyataan keaslian misalnya ya. Nanti boleh kalian download dari website perpustakaan form-form yang belum lengkap ini, misalnya ini. Bentar ya. Perpustakaan. Oke. Baik Kak. Kak maaf, satu lagi Kak, Ya. berkaitan dengan tanda tangan Kak. Kami kan kebanyakan sekarang kan kerjanya dari rumah, terus dosen-dosennya itu jarang tatap muka. Nah, tanda tangan itu kebanyakan dikasih lewat ini Kak, tanda tangan elektronik itu kayak gitu gimana Kak? Ya. Nggak apa-apa, maksudnya nggak harus tanda tangan basah gitu, kita masukin scan tanda tangan nggak apa-apa kan Kak? Oke, untuk tanda tangan, karena ketepatan memang kita ini kan lagi masih di musim pandemi ya. Jadi tidak apa-apa, boleh diminta tanda tangan elektronik atau scan aja ya untuk tanda tangannya. Tapi nanti untuk stempel fakultasnya harus yang ini ya, yang asli ya, karena itu nggak boleh di ini. Untuk tanda tangannya boleh yang scan. Baik Kak, terima kasih Kak. Ya, sama-sama. Ada lagi? Selamat sore Kak. Sore. Sorry. Silakan duluan. Dari siapa dulu? Satu-satu ya boleh. Oke. Nama saya Berefendi dari Prodi HI 2018. Mau nanya Kak, misal nih nanti kita ada kendala, nah kita bisa hubungin ke siapa Kak buat membantu kita? Makasih. Oke. Terima kasih untuk pertanyaannya. Pertanyaan sangat bagus ya, Ebar. Ini ketepatan saya tadi hampir lupa ya untuk memberikan kontak saya. Oke, ini teman-teman boleh yang sudah masuk grup Turnitin pasti udah ini ya, udah tahu kontaknya. Ini teman-teman boleh mencatat nomor WA saya di 0882 9024 5595. Jadi semua yang berkaitan dengan Turnitin ataupun nanti dalam proses unggah mandiri ini teman-teman masih ada yang bingung, boleh menghubungi saya ya di jam kerja. Oke. Itu ya, Effendi. Oke, selanjutnya tadi Nadia lagi ya. Iya, betul Kak. Makasih ya Kak. Oke, sama-sama. Nadia apa pertanyaan? Jadi Kak, kan kita kan di halaman sampul yang bagian awalan dari skripsi itu kan ada form penyataan publikasi yang membutuhkan materi 10.000. Nah, ini kalau misalnya kita untuk di-upload di repository nantinya, apakah itu membutuhkan, maksudnya kita tempel pakai materi yang asli dulu, ditanda tangan, baru kita scan, atau kayak gimana ya Kak? Gitu Kak. Makasih Kak. Oh, maksudnya di halaman pernyataan itu tadi ya, keaslian sama publikasi ya Nadia? Iya, betul sekali Kak. Oke. Jadi nanti saya akan jelaskan sekali lagi ya teman-teman. Untuk semua tanda tangan termasuk keaslian, publikasi yang ada tanda tangan dan materai, dan juga termasuk tanda tangan dosen pembimbing, penguji, kaprodi, dekan yang sudah ada stempelnya juga. Nanti itu pastikan yang hard kopinya ya, yang sudah jadi itu harus dilengkapi semua dulu, yang ada materai, tanda tangan semuanya.
Kalau itu sudah oke, baru itu boleh di-scan sesuai dengan soft copy-nya tadi gitu. Jadi harus sama ya, yang hard copy sama soft copy-nya juga. Itu Nadia. Jadi scanannya, Oke. materinya harus udah benar-benar yang asli itu di-scan gitu. Oh iya. Oke, baik. Terima kasih Kak Desi. Ya, sama-sama. Apakah ada lagi teman-teman? Sepertinya sudah jam 4 ya. Ada yang terakhir mungkin? Silahkan. Rizky. Oke, silahkan. Kalau Ibu Desi, saya Rizky dari dosen Prodi HI. Saya yang ini, yang apa? Yang ngurus bagian mata kuliah seminar, sama nanti yang terus tindak lanjut untuk skripsi. Tadi itu berkaitan perbedaan itu, karena format skripsinya Prodi HI itu kan sudah di SK-kan. Buku pedomannya juga sudah di SK-kan sebelum turunnya SK perubahan itu, perubahan pedoman akademik. Nah, apakah itu kami harus menyesuaikan lagi? Berarti ada perubahan lagi, ada rapat lagi, ada buat pedoman yang baru lagi dan pedoman SK lagi gitu. Ataukah kami tetap menggunakan template kami, yang penting memenuhi kriteria yang diminta oleh Perpus. Misalnya template mengenai lembar persetujuan misalnya. Dari Perpus kan punya sendiri begini bentuknya. Dari Prodi HI berbeda misalnya, tapi secara substansi ini sama gitu loh. Nah, apakah itu hal harus dirubah-rubah lagi? Bagaimana ini Bu Desi? Halo Bu. Ya Pak, terima kasih Pak Rizky ya untuk pertanyaannya. Ya untuk pedoman ini sendiri kan Pak, kemarin kita sudah ini ya, sebelum disahkan oleh rektor peraturannya, semua dekan dan juga Kaprodi sudah ikut ya Pak saat sosialisasi. Jadi seharusnya memang sudah diinformasikan gitu. Soalnya untuk yang tadi saya contohkan dari Prodi Ikom, mereka sudah mengikuti itu karena memang sudah pernah mengikuti sosialisasi dari rektornya. Mungkin nanti boleh dikomunikasikan kembali Pak untuk kedekannya atau kaprodinya ya Pak untuk itunya, karena kemarin saat sosialisasi setiap kaprodi dan juga dekan fakultasnya ikut Pak saat menentukan ini, menetapkan peraturan rektor ini Pak. Oke, Bu Desi. Kemarin juga terkait pedoman itu. Nah, kan ada beberapa poin yang tidak diatur di pedoman itu. Berarti kalau di pedoman itu tidak diatur, kami menggunakan peraturan Prodi. Begitu ya Bu Desi? Oke, ya Pak. Jadi yang tadi saya sudah sampaikan urutan yang sesuai pedoman itu ya Pak, itu wajib ada. Tapi kalau memang ada ketentuan tertentu dari prodi wajib ada, boleh ditambahkan ya Pak. Yang penting yang kita di Perpus itu harus sesuai dengan urutan pedoman itu Pak. Oke Bu Desi. Terima kasih, nanti saya sampaikan ke Prodi HI. Kalau memang harus ada perubahan berarti kami rubah nih untuk mahasiswa-mahasiswa yang ikut semester akhir sekarang. Kecuali mahasiswa yang telah selesai skripsinya ya, tinggal unggah, berarti mereka mengikuti pedoman yang di Perpus ini, yang diatur ini. Oke Pak, mungkin yang lebih jelasnya kemarin yang ikut sosialisasi ini ada PJS Kepala UPT Perpustakaan, ada Ibu Sari ya Pak. Mungkin Ibu Sari silahkan dibantu menambahkan jawabannya. Terima kasih Bu Desi. Mungkin saya akan coba jawab dari pertanyaan Pak Rizky.
kemarin kita sudah undang tentang pedoman tugas akhir Pak, Dekan dan Kaprodi dari setiap fakultas, dan ada juga Wakil Rektor Akademik untuk persetujuannya. Kemarin keputusannya untuk pedoman tata tulis ini sudah di-SK-kan oleh Rektor. Ini keputusannya sudah jadi ini keputusan untuk universitas Pak intinya. Jadi kalau contohnya ada pengembangan di prodi silahkan dikembangkan. Jadi ini hanya untuk tata apa ya, sistematisnya Umum. saja, Umum ya. urutannya saja. Jika ada penambahan di prodi atau di fakultas silahkan dikembangkan. Contohnya Pak, di fakultas vokasi itu mereka ada tata cara bukan tata cara, untuk tugas akhir juga mereka ada Pak. Jadi dikembangkan, ini jatuhnya universitas pedomannya, nanti kembali ke prodi lagi dikembangkan terserah Pak. Apalagi di bagian isi kita tidak ikutkan karena itu kan bidang ilmu masing-masing dari prodi kan unik nih Pak. Jadi bisa dikembangkan masing-masing seperti itu. Jadi kita hanya yang kita tekankan yang keaslian sama publikasi juga, kemudian yang tanda tangan dosen penguji sama dosen pembimbing, karena itu berpengaruh juga kepada dosennya nanti pada saat pengurusan jenjang jabatan akademik. Karena itu akan diminta juga. Kenapa kita harus buat seperti itu? Karena dosen waktu pengurusan JJA juga meminta bimbingan dosennya. Makanya dari universitas menetapkan salah satu lembar pernyataan dari dosen pembimbing sama penguji seperti itu. Jika memang mau dikembangkan Pak, silahkan lebih baik lagi, tapi tetap ada aturan yang dari universitas, tidak dikurangkan yang dari universitas, tapi bisa dikembangkan. Intinya seperti itu Pak. Terima kasih Pak. Oke, baik, terima kasih Bu. Terakhir Bu Desi, apakah nanti ada manualnya nggak ya? Dikasih. Manual. Maksudnya kadang mahasiswa ini kan juga Panduannya ada yang mengikuti, ada yang juga tidak mengikuti. Maksudnya kita mau buat juga manual untuk upload ke perpus ini, disatukan di pedoman. Oh, untuk panduan unggah mandiri ini dan pedomannya tadi udah ada di website perpustakaannya ya Pak? Oh, di situ sudah ada. Oke. Ya, kita sudah upload semua untuk panduan A sampai panduan I-nya, langkah-langkah untuk upload ini kita sudah siapkan di situ semua. Jadi mungkin teman-teman mahasiswa yang ikut ini juga nanti ada yang kurang jelas, boleh dicek di panduan itu juga supaya lebih memudahkan saat unggah mandiri nanti. Oke, terima kasih Bu Desi penjelasannya. Oke. Terima kasih Pak Rizky dan juga Ibu Sari tadi sudah menambahkan ya Bu. Terima kasih. Ya, boleh. Ya, tadi misalnya untuk ikom saya lihat ya untuk pengembangannya ada di sini untuk halaman hasil sidangnya ya. Hasil sidangnya dicantumkan di skripsinya juga, misalnya sangat memuaskan, nilainya dicantumkan juga di situ. Jadi boleh dikembangkan sesuai prodinya ya benar ya. Oke. Terima kasih. Karena waktunya tadi ada raise hand lagi ya, ada Saulus. Iya Mungkin Kak, yang saya benar-benar Kak. yang terakhir ya. Oke. Silakan Enggak, Saulus. saya bukan bertanya Kak, menambahkan aja yang tadi yang ditanya Pak Rizky, kalau kayak kami di IKOM mengikuti panduan dari perpus, cuman tadi iya tambahannya kan dari perpus nggak ada hasil sidang skripsi dan lembar CD-room. Jadi kami memakai lembar yang dari prodi untuk hasil sidang skripsi dan CD-room. Itu aja sih Kak tambahannya kalau misalkan yang kayak dari IKOM. Begitu, terima kasih Kak. Sama-sama. Jadi itu ya yang penting untuk pedoman yang dari rektor itu tidak boleh dikurangi supaya itu kan untuk membantu yang sudah dijelaskan Bu Sari tadi, tapi untuk prodi masing-masing atau fakultasnya boleh disesuaikan ya, dikembangkan gitu. Oke, teman-teman, karena kita waktunya sudah 16:10, teman-teman boleh ini ya, di room chat sudah ada presensi, boleh diisi ya teman-teman yang sudah mengikuti kegiatan hari ini. Terima kasih semua untuk
partisipasinya sudah mengikuti tadi dari awal, bahkan dari jam 2, harusnya setengah 3 sudah mulai join. Terima kasih semuanya untuk partisipasinya. Nanti untuk rekamannya boleh, ini ya, nanti boleh saya share. Dan untuk teman-teman yang belum turnitin tapi sudah sidang, sebelum daftar sidang, nanti boleh dikontak di WA yang sudah saya bagikan tadi ya. Oke. Sebelumnya kita akan foto bersama dulu. Boleh semua yang boleh on kamera, tolong on kamera ya, supaya kita foto bersama untuk mendokumentasikan kegiatan kita sore hari ini. Ayo, boleh on kamera teman-teman. Yang dari HP yang nggak bisa background nggak apa-apa, yang penting on kamera aja ya. Ayo, kita akan bergantian karena ada Oke, saya stop share dulu ya. Oke. Kita ada 120 orang ya, lebih kurang. Boleh teman-teman nanti bergantian ya untuk on kameranya supaya bisa ini. Oke. Boleh. Dengan ekspresi yang terbaik. Oke, 1, 2, boleh salam literasi dari perpustakaan. Oke, enggak kelihatan. 1, 2, 3. Oke, yang sudah boleh gantian ya, kita off supaya yang lain bisa muncul di layar ya. Boleh bergantian teman-teman. Oke, silahkan yang belum on cam. Udah. Oke, recordingnya sudah. Oke, itu tadi sosialisasi kita ya yang cukup panjang juga ya, dari setengah 3 sampai sekarang udah 16:13. Semoga apa yang sudah saya sampaikan tadi mewakili dari perpustakaan. Saya mengucapkan terima kasih untuk semua peserta yang hadir hari ini, Bapak Ibu dari Prodi juga, dari Fakultas Visipol khususnya, dan juga teman-teman mahasiswa. Terima kasih atas partisipasinya dari awal tadi sampai akhir ini. Semoga apa yang sudah kita dengarkan bersama dapat kita nanti lakukan ya untuk saat proses unggah mandirinya bisa lancar. Tapi intinya teman-teman cukup mempersiapkan semuanya dulu, nanti untuk uploadnya sudah ada semua langkah-langkahnya kita berikan, jadi harusnya tidak ada kendala yang gimana-gimana ya, yang penting filenya udah siap, nanti untuk langkah-langkahnya dapat kita kasih panduannya lagi. Oke, itu untuk mengakhiri acara ini kita akan kembali tutup dalam doa. Saya mohon izin untuk teman-teman, saya juga akan membawakannya secara Kristiani ya. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa yang baik, terima kasih ya Tuhan atas segala berkat Tuhan yang bisa kami nikmati hingga sore hari ini. Kami percaya Tuhan, setiap kami yang dapat mengikuti sosialisasi ini juga adalah berkat anugerah Tuhan, sehingga dapat memampukan kami mengikuti acara ini dengan baik. Bapak, terima kasih karena Tuhan memberkati setiap jaringan kami, yang kami dapat mendengarkan sosialisasi ini sampai selesai. Bapak, apapun yang sudah kami sampaikan dari tim perpustakaan, kiranya teman-teman mahasiswa dari Visipol dapat menerapkannya dan melakukannya sampai nanti proses unggah mandiri dapat berhasil dan sampai bebas pustaka, dan juga untuk melanjutkan setiap cita-cita mereka juga Tuhan yang terus memberkati mereka juga ya Bapak, dalam proses yang sedang persiapan sidang juga mungkin, dalam proses persiapan skripsi, Tuhan juga yang memberkati setiap mereka Tuhan, sehingga dalam setiap studi mereka Tuhan senantiasa menolong mereka. Bapak, inilah doa kami serahkan semua di dalam tangan kasih-Mu, setiap aktivitas kami ke depannya Tuhan juga yang terus menolong memelihara kami. Dalam nama Yesus kami berdoa mengucap syukur, amin. Oke, terima kasih semuanya, sampai bertemu lagi di lain kesempatan.
Terima kasih Ibu. Sama-sama. Terima kasih Kak Desi. Terima kasih Kak. Sama. Terima kasih juga. Terima kasih Kak. Terima kasih Kak. Terima kasih. Terima kasih.